kitab 1 Tesalonika. Saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika ada banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Sebab itu saya mau berbicara satu judul, yaitu 5 aspek kedatangan Tuhan di surat 1 Tesalonika. Tetapi kita perlu mengetahui, meskipun banyak, tapi itu masih sebagian kecil saja. Di Perjanjian Baru ada kurang lebih 300 ayat yang berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Jadi ini bukan main-main, saudara. Ini bukan cuma janji kosong, tapi itu yang akan terjadi. Bahwa Yesus Kristus akan datang kali yang kedua, saudara. Nah, mengapa di 1 Tesalonika banyak berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua? Nah, sebelumnya kita harus tahu sedikit latar belakang dari gereja di Tesalonika. Gereja di Tesalonika ini adalah sidang jemaat atau gereja yang kedua yang didirikan oleh Rasul Paulus di dataran Eropa. Dan itu terjadi pada pelayanan misi Paulus yang kedua pula. Jadi ada 4 perjalanan misi yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Dan yang kedua ini, Rasul Paulus dibawa oleh Tuhan masuk ke dataran Eropa. Sebenarnya Paulus tidak mau ke sana. Dia masih mau bergerak di Asia kecil. Tapi dihalangi oleh Tuhan. Mau ke kanan dihalangi, mau ke kiri dihalangi. Akhirnya Tuhan tunjukkan dalam satu mimpi, Paulus menerima visi. Ada orang-orang di Makedonia melambai-lambai tantangan. Tolonglah kami. Dan dia tahu bahwa Tuhan mau dia menyeberang ke Eropa. Maka dia menyeberang ke Eropa. Dan kota pertama adalah Filipi. Itu ada di Kisah Rasul pasal yang ke-16. Dan di Filipi Paulus mulai memberitakan Injil. Tetapi tantangannya luar biasa. Di Filipi pula dia pernah dipenjara, dipasung. Tapi Tuhan dengan ajaib melepaskannya. Dari Filipi itulah Paulus maju lagi ke Tesalonika. Dan Paulus mulai memberitakan Injil di Tesalonika. Tapi saudara-saudara, kembali Paulus mendapat tantangan yang besar. Orang-orang yang tidak senang mulai membuat keributan, mulai menggerakkan massa, mencari Paulus, mau disiksa, mau dibunuh. Jadi Paulus tidak lama di Tesalonika, terus dia meneruskan perjalanannya ke Berea dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa gereja di Tesalonika ini didirikan dengan satu upaya yang berat. Paulus berkata bahwa dengan penindasan yang berat, kesusahan yang berat, tapi Tuhan memberi keberanian dan dia maju terus. Demikian juga sidang jemaat Tesalonika ini, dia menerima Injil dengan satu tantangan yang berat, saudara-saudara. Itu bisa saudara baca di 1 Tesalonika. Mereka menghadapi banyak penderitaan dan kesusahan. Nah, inilah latar belakang daripada surat 1 Tesalonika. Paulus khawatir kalau mereka goyah karena penderitaan, karena kesusahan yang mereka hadapi. Lalu Paulus kirim surat 1 Tesalonika. Dan surat itu banyak berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, saudara. Rupanya bagi orang-orang yang menderita, berita ini adalah berita yang menghibur. Bahwa Yesus akan datang kembali. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang kekal. Kita masih punya tempat tinggal yang luar biasa, yang kekal, yaitu di sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita ingat, saudara. Bahwa sorga ada satu tempat yang banyak kejutan yang luar biasa. Banyak hal-hal yang kita tidak pernah bayangkan, pernah dengar, pernah lihat, itu akan Tuhan nyatakan nanti di sorga. Ya, sebab itu, saudara, rupanya kita mau diingatkan kembali bahwa kita sedang menuju kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai hati kita tertinggal di dunia, saudara. Saya akan bicara secara singkat, global. Saya sudah cerna dan sudah berikan kepada saudara. Kita mau bicara tentang pasal 1 sampai pasal 5. Di tiap-tiap pasal selalu ada
ayat-ayat tentang kedatangan Tuhan. Di pasal 1, kita melihat di situ kedatangan Yesus dan murka Allah. Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Alkitab berkata, Yesus akan datang bukan cuma untuk menjemput orang percaya, tapi firman Tuhan juga berkata bahwa Yesus akan datang untuk menghukum dunia ini. Dia akan datang dengan murka yang menyala-nyala. Ya, saya tidak bisa baca ya, karena saudara ini bukan PA, tapi saudara catat saja. Yesaya 63 ayat 3 dan 4, Yesaya 66 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Yesus akan datang dengan murka yang menyala-nyala, saudara-saudara. Jadi Tuhan murka ini bukan main-main. Saudara. Marah, sudah puncak kemarahannya. Makanya di kitab Wahyu dikatakan orang sampai berkata kepada gunung-gunung, timbunlah aku, pendemen aku ini, cekak ketoan. Murkanya itu begitu luar biasa. Saudara. Murka anak domba dikatakan. Dan kapan itu akan terjadi? Jadi ini berbicara tentang 3,5 tahun masa antikris yang akan mendahului kedatangan Tuhan kali yang kedua. Di masa inilah dikatakan cawan murka Allah itu akan dicurahkan. Puncaknya di kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan tujuan akhirnya adalah neraka tentunya. So ini satu hal yang sangat mengerikan. Coba kita baca saja Wahyu pasal 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya dan siang malam mereka tidak berhenti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Pada masa antikris itu Tuhan akan curahkan murkanya. 7 cawan murka Allah sudah disiapkan dan tinggal ditumplek aja. Dan puncaknya pada kedatangan Tuhan kedua dan puncak akhirnya adalah di neraka. Tetapi saudara-saudara, ada berita yang sukacita bagi gereja Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus apa? Yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya. Di ayat lain dikatakan bahwa kita dipilih untuk diselamatkan, saudara. Untuk dihindarkan dari murka ini. Luar biasa ya. Begitu banyak orang saudara dikhususkan, dipelihara, tidak menerima murka itu. Kapan, bagaimana nanti kita akan ikuti terus. Sekarang kita akan lanjut dengan pasal yang kedua. Pasal kedua ini berbicara tentang kedatangan Yesus dan kerajaan Allah. Yesus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di atas bumi ini, saudara-saudara. Ini belum surga, belum kekekalan masih. Jadi Yesus datang itu untuk mendirikan kerajaannya di atas bumi selama 1000 tahun. Dan dikatakan bahwa para pemenang akan memerintah bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun lamanya. Itu tercatat dengan jelas di kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saudara baca. Jadi saudara-saudara, setiap kali orang berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Itu bukan doa yang kosong, itu doa yang akan digenapi oleh Allah, saudara-saudara.
Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Kapan itu digenapi? Waktu Yesus datang yang kedua kali. Kerajaan Tuhan datang di atas bumi. Bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Tuhan. Penuh dengan keadilan dan kebenaran. Penuh dengan kedamaian. Karena saat itu iblis sudah dibelenggu. Ya itulah yang dirindukan oleh banyak orang percaya dari segala zaman. Paulus juga rindu. Dia juga berkata, aku menderita tidak apa-apa. Tapi asal aku mendapat bagian dalam kebangkitan itu. Kebangkitan orang-orang percaya yang akan mendahului kerajaan 1000 tahun damai ini. Coba saudara-saudara lihat berikut ini. Kurva-kurva ini adalah mewakili 1000 tahun. Ya, satu kurva itu mewakili 1000 tahun. Jadi Tuhan menebus kita dalam 1 minggu. Dalam 7.000 tahun. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, Yesus datang untuk disalib. Sesudah Yesus disalib, maka ada 2000 tahun zaman gereja. Kurva yang berwarna biru. Dan zaman gereja ini akan diakhiri dengan kedatangan Yesus kali yang kedua. Kemudian kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Baru setelah itu kita masuk kepada kekekalan. Langit dan bumi yang baru. Jadi saudara-saudara, ini adalah janji-janji yang luar biasa. Yang tidak boleh kita tidak mengerti. Kalau saudara membaca di kitab Yesaya, saudara tentu akan membaca bagaimana dikatakan anak-anak bermain dengan ular tedung, singa dan lembu berbaring bersama, dan sebagainya. Ini bicara tentang kedamaian pada saat itu. Binatang pun tidak saling menyerang. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk dilepaskan dari murka Allah dan masuk ke dalam kerajaannya. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 2, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Luar biasa bukan? Saudara dipilih untuk tidak dimurkai, dihindarkan dari murka Allah. Kemudian dibawa masuk kepada kerajaan kemuliaannya. Kurang apa lagi Mas Yesus? Tapi kita harus hidup menurut kehendak Allah. Apa kehendak Allah nanti kita juga akan sampai ke sana. Sekarang kita masuk ke dalam pasal yang ketiga. Berbicara tentang kedatangan Yesus dan kesempurnaan gereja. Kita harus mengerti saudara-saudara apa yang Tuhan ingin dapatkan pada waktu dia datang yang kedua kali. Tuhan punya satu harapan yang besar. Pada waktu dia datang kembali, dia ingin berjumpa dengan gereja yang mulia, gereja yang sempurna. Inilah harapan Tuhan. So itu gereja ini sekarang sedang disempurnakan lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus. Gereja sedang dibawa kepada kesempurnaan, saudara-saudara. Karena apa? Karena Tuhan ingin berjumpa dengan pengantin yang sudah siap sedia. Bukan pengantin yang masih bangun tidur. Ya, yang masih acak-acakan. Tidak. Ya, tapi pengantin yang sudah siap sedia, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Dia ingin ketemu dengan pengantin yang sudah siap sedia. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Yesus datang dengan pengiring-pengiring, dia ingin berjumpa dengan gereja yang sempurna, yang tidak bercacat celah, bagaikan pengantin yang siap sedia untuk menyambut mempelai pria. Saudara. Inilah tugas firman dan Roh Kudus. Dan biarlah kita juga mengizinkan proses itu terjadi, saudara. Dan di dalam pasal 3 ini
banyak berbicara tentang kesusahan. Paulus banyak menghibur sidang jemaat Tesalonika di pasal 3 tentang kesusahan. Rupanya salah satu cara untuk menyempurnakan gereja yaitu lewat kesusahan. Kesusahan ini justru membawa gereja menjadi sempurna. Kalau senang-senang terus enggak bisa. Kalau terus happy-happy, cuma mau happy-happy di dunia, enggak bisa itu. Mati enggak mungkin masuk surga kalau gitu. Tapi firman Tuhan berkata penderitaan. Engkau dipanggil untuk melewati penderitaan. Dan itulah salah satu cara Tuhan menyempurnakan gerejanya. Yang keempat, pasal yang keempat. Kedatangan Yesus dan kekudusan gereja. Pasal yang keempat, di sini kita melihat apa kehendak Allah bagi gereja Tuhan. Tadi kita sudah melihat bagaimana Tuhan Dia ingin membawa gereja kepada kesempurnaan. Tetapi di pasal 4 ini kita melihat bagaimana kehendak Allah bagi gereja. Dan pasal 4 ini juga pasal yang paling terkenal. Yang sering kali dibaca waktu orang mati. Ya, tentang pengangkatan, tentang rapture itu. Bagaimana yang mati akan diangkat lebih dahulu. Kemudian yang masih hidup diubah. Itu di pasal 4. Sering kali kita dengar kan. Dibacakan waktu upacara orang meninggal. Jadi ini bicara tentang kekudusan gereja. Apa yang Tuhan mau bagi gereja Tuhan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Di pasal 4 ini ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, dikatakan kita harus menjauhi percabulan. Ini dunia sekarang ini adalah dunia yang dipenuhi dengan dosa seksual. Saudara, kita harus hati-hati. Terutama saya ingatkan kepada bapak-bapak. Karena bapak-bapak sering di luar, sering bekerja di luar, sering menginap di luar. Hati-hati. Jangan sampai kita jatuh, bahkan terikat di sini. Kekudusan itu penting. Sebab dikatakan bahwa orang cabul itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi satu peringatan yang sangat penting yang diutamakan oleh Tuhan di sini adalah kita harus menjauhi percabulan. Coba kita baca saja. Ayat pasal 4 ayat 3 dan 4. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Memang zaman ini hal-hal begini ini sepertinya wajar ya. Tapi tetap firman Tuhan bicara tidak kompromi. Kalau kita tidak memelihara kekudusan, cabul itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahkan Allah dikatakan akan membalas semuanya itu ayat 6. Ya tidak usah dibaca, tapi ayat 6 sudah lihat Allah adalah pembalas dari semuanya itu. Yang kedua, bagaimana kita harus hidup? Dikatakan kita harus mengamalkan kasih persaudaraan. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Dan kita harus sungguh-sungguh, saudara-saudara. Sungguh-sungguh mengasihi. Tidak ada motivasi, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tapi sungguh-sungguh dengan tulus kita saling mengasihi sama-sama saudara bersaudara. Bukan cuma di bibir, bukan cuma di luar, tapi dari hati. Amalkan kasih persaudaraan itu. Karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, nah ini kelihatannya kayak aneh ya. Tapi memang firman Tuhan begitu. Dia berkata, biarlah kita hidup tenang dan tidak usah banyak mencampuri urusan orang lain. Saudara. Ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Coba kita jangan terlalu banyak ngurusi hal-hal yang tidak penting, senang gosipi orang, senang ngomongin orang. Sudah saudara, kalau kita tahu, ya bawa dalam doa. Jangan nanti sudah tahu diceritakan di sini. Jangan ngomong-ngomong ya, aku ini ngomong rahasia. Cuma kamu tok entah omongi. Cuma kamu tok, enggak tahu kamu itu siapa orangnya. Banyak orang diomongi. Saudara.
Ya, coba saudara belajarlah untuk hidup dengan tenang, tidak banyak mencampuri urusan orang lain. Bagaimana kita ini di hadapan Tuhan, itu yang terpenting. Saudara. Orang lain mau bagaimana, itu sudah mereka punya urusan sendiri. Jadi ini beberapa hal yang praktis yang perlu kita perhatikan untuk kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan akan mencurahkan murkanya, tapi sebelum masa antikris, Tuhan mempunyai satu proyek besar kepada gereja, yaitu gereja sedang disempurnakan, dan sebelum masa antikris akan disingkirkan ke padang belantara. Wahyu pasal 12. Disembunyikan oleh Tuhan, sehingga tidak mengalami kengerian murka Allah itu. Dan saudara-saudara, pasal yang kelima berbicara tentang kedatangan Yesus dan antisipasi gereja. Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus akan datang kembali, maka kita harus mengantisipasi dikatakan. Sehingga jangan sampai kedatangan Yesus itu bagi kita seperti pencuri di tengah malam. Pencuri itu senantiasa menakutkan dan mengagetkan. Dan Tuhan tidak mau kedatangannya bagi gerejanya seperti itu. Tidak mau kita kebobolan. Jadi berarti kita harus siap senantiasa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan apa? Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Bukan anak-anak malam. Malam itu orang yang tidur. Kalau pencuri datang, dia tidak tahu. Dia kaget. Tapi orang yang di siang hari, dia tidak tidur. Rohaninya sedang siuman. Terang, anak-anak terang itu juga berbicara tentang saudara-saudara kehidupan kita. Harus terang. Tidak boleh gelap. Tidak boleh ada sisi-sisi gelap di dalam hidup kita. Ada pekerjaan gelap, kekasih gelap, saudara-saudara. Masih banyak sisi-sisi gelap, bukan? Yang gelap-gelap ini harus dibuang. Terang. HP saudara harus terang, tidak boleh gelap. Banyak pria ya, HP-nya disembunyikan, tidak boleh dibaca oleh istri. Ada apa gerangan? Nah, ada yang gelap rupanya. Jadi saudara, biarlah hidup kita ini benar-benar terang ya. Hidup di dalam terang, saudara. Inilah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Kita hidup sebagai anak-anak terang. Kita hidup dengan waspada, berjaga-jaga. Kita hidup dengan siuman, tidak tertidur. Karena hari sudah menjelang siang, saudara-saudara. Biarlah gereja Tuhan mau bangkit, mau sadar menghadapi masa depan gereja yang mulia ini. Gereja sedang dibawa kepada kemuliaan, saudara. Kita bukan berjalan tanpa tujuan. Kita bukan berjalan asal berjalan. Tetapi ingat, Roh Kudus sedang membawa kita untuk masuk ke Kanaan. Haleluya. Untuk menikmati janji-janji Allah yang besar di dunia ini, bahkan sampai di dalam sorga. Mari kita dengan satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kita benar-benar menikmati janji itu. Tidak muter-muter terus. Dan mari saya ajak saudara untuk membaca satu ayat sebagai penutup di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Haleluya. Terima penggenapan firman itu bagi saudara. Kita akan disempurnakan roh, jiwa, tubuh tak bercacat celah pada saat kedatangan Tuhan. Haleluya.